sejarah panjang dari peradaban orang-orang yang beriman, wabil khusus sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dalam bab kajian tentang ilmu-ilmu Al-Quran ada satu bab disebut dengan Maki Madani, berbicara kata-kata Mekah dan Madinah. Maka kita akan sedikit berbicara tentang sejarah peradaban manusia di muka bumi ini. Ketika berbicara Mekah, ya asal kata Makkah yaitu baka yang bermakna menangis. Kenapa? Karena sejarah mencatat ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam diceritakan dalam Al-Quran, inni askantu min dzurriyyatin biwadin ghaira dzi dzar'in indaka baitul muharram. Sesungguhnya aku menitipkan istri dan anakku di sebuah tempat yang dimana tidak ada orang seorang pun, tidak ada pepohonan, bahkan sewaktu-waktu mungkin bisa jadi hewan yang buas bisa menerkam keturunan daripada Nabi Ibrahim. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang beriman pasti mengatakan qalu sami'na wa ata'na. Nah, disinilah awal mula sejarah dan peradaban manusia. Nah, dan inilah kota yang Allah jadikan kota yang paling suci di muka bumi ini, dan setiap orang yang datang ke Mekah pasti akan meneteskan air mata, karena sifat daripada Mekah itu adalah meneteskan air mata karena teringat dosa-dosa yang pernah manusia lakukan. Kemudian berbicara Madinah. Madinah adalah sejarah panjang dari peradaban orang-orang yang beriman, wabil khusus sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah. Maka Madinah asal muasal nama lainnya adalah Yasrib, yang Yasrib itu akan berubah menjadi Madinah Al-Munawwarah. Apa arti Madinah? Kota. Munawwar artinya bercahaya. Dari sinilah nanti cerita cahaya keimanan, cerita cahaya keselamatan bagi seluruh penduduk negeri akan lahir di muka bumi Madinah Al-Munawwarah. Ketika kita memahami sejarah Mekah dan Madinah, maka kita akan kebayang di sanalah Quran turun kepada baginda Muhammad SAW, pertama di kota Mekah, kedua di kota Madinah. Maka dalam teori ilmu Al-Quran maka disebut dengan ada ayat yang turun di Mekah dan ada ayat yang turun di Madinah. Nah, sebelum kita membahas apa saja ciri-ciri ayat yang turun di Mekah dan apa ciri-ciri ayat yang turun di Madinah, saya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan video saya ini, mudah-mudahan saya doakan bisa berangkat haji, umrah dan berziarah ke makam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka redaksi doa orang yang beriman ketika datang mengunjungi Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata walakal mulk la syarika lak. Ini menunjukkan bahwa setiap orang yang datang ke sana itu adalah perintah dan undangan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Maka saya doakan mudah-mudahan teman-teman bisa berangkat haji dan umrah, dan kebahagiaan orang yang beriman itu adalah berziarah ke makam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang paling cinta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti kita akan bersama di surganya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.